Kuasa hukum ahli waris keluarga Sabaat, Tobias Mesah, Esa menduga pembangunan perumahan Pondok Indah Matani dibangun di atas lahan milik ahli waris keluarga Sabaat. Hal ini berdasarkan surat pernyataan jual beli yang diduga palsu tanggal 31 Desember tahun 1999, yaitu tanah terletak di RT 1 RW 1. Sementara tanah perumahan Pondok Indah Matani terletak di RT 4 dan 5. Seperti apa kelanjutan kronologis dugaan skenario pemalsuan surat pernyataan jual beli tersebut? Berikut ikuti wawancara eksklusif bersama Tobias Mesah, SH. Kalau menyangkut dengan persoalan yang dihadapi oleh keluarga Sabaat, itu saya adalah kuasa hukum dari Herman Sabaat, yaitu ahli waris Ishak Sabaat, di mana pembangunan perumahan Pondok Indah Matani dibangun itu di atas lahan milik Ishak Sabaat. Kenapa bahwa dibangun di atas lahan milik Sabaat? Karena pada tahun 95 terjadi perdamaian antara Christopher Nakmanu dan Ishak Sabaat yang diperkasai oleh kepala desa Walmas, yaitu Jeremias Nuban, yang turut hadir kepala BPN Kota Kupang, kepala BPN Kabupaten Kupang waktu itu, terus camat Kupang Tengah, kepala desa Tarus, dan tokoh-tokoh adat desa Walnasi, di mana pada saat itu tanah yang dibangun perumahan Pondok Indah Matani itu merupakan tanah milik Sabaat pada tahun 95, dan ketika itu pun dilakukan pengukuran peta pendaftaran atas nama Ishak Sabaat. Nah, namun dalam perjalanan waktu ternyata ada muncul satu surat yang bagi keluarga Sabaat, yaitu ahli waris dari Ishak Sabaat, bahwa surat itu palsu, yaitu surat pernyataan jual beli yang dibuat tanggal 31 Desember tahun 99, yaitu tanah terletak di RT 1 RW 1, yang sementara tanah perumahan Pondok Indah Matani itu terletak di RT 4 dan RT 5. Namun surat ini dipindahkan ke RT 4 dan RT 5, akibatnya tanah keluarga, dalam artian tanah Ishak Sabaat itu dicaplok oleh Inyolang Rai, di mana ketika penandatangan surat ini pun itu ditandatangani malam hari, dan ketika itu ketua RT dan kepala desa pun meminta periksa lokasi tentang lokasi tanah RT 1 RW 1. Namun ketika saudara Inyolang Rai itu minta tanda tangan di ketua RT 1, dia menerangkan bahwa dia dan kepala desa sudah melihat lokasi. Tetapi surat itu ketika dibawa ke kepala desa untuk menandatangani, kepala desa minta diminta tanda tangan kepala desa malam hari tanggal 31 Desember tahun 99 itu. Kepala desa menanyakan untuk mau melihat lokasi, namun dia menerangkan bahwa dia bersama ketua RT sudah lihat lokasi, sehingga kepala desa tanda tangan. Namun pada tanggal 1 Januari tahun 2000, ketua RT selamat Natal dan Tahun Baru di kepala desa, baru terjadi komunikasi antar ketua RT dan kepala desa. Di situ baru antar kepala desa dengan ketua RT merasa bahwa orang luar ditipu oleh Inyolang Rai berhubungan dengan lokasi tanah. Nah, kenapa sampai mereka itu surat ini, bagi mereka bahwa surat ini tidak berlaku lagi, karena sejak surat ini dibuat tidak ada kegiatan tanah atas nama Inyolang Rai ini di lokasi RT 1. Tahu-taunya surat ini secara diam-diam dipindahkan ke RT 3 dan RT 4 yang merupakan tanah perdamaian antara Ishak Sabaat dengan Christopher Nakmanu tahun 95. Nah, dengan adanya surat ini ternyata ada muncul sertifikat atas nama keluarga dari Inyolang Rai. Nah, tapi sertifikat ini tidak pernah ada permohonan, tidak pernah dilakukan pengukuran. Kenapa? Karena pada tanggal 17 Juli 2019 kami menduga isi surat ini adalah palsu ketika ada perkara antara Benyamin Nale dengan saudara Ambrosia Begang yang digunakan surat ini.
baru kami mengetahui bahwa ternyata surat ini dipakai sebagai dasar untuk merampas tanah Ishak Sabaat. Nah, ketika surat ini kami dapat, kami bersurat kepada kepala desa minta penjelasan tertulis kepala desa berhubungan dengan isi surat ini. Minta surat klarifikasi terhadap saudara. Surat mohon penjelasan tertulis itu ditujukan kepada Yeremias Nubang selaku kepala desa OL Masih periode 90 tahun 2000, Dr. Andus Sinyo Lamodaya dan Esau Octavianus Namano berhubungan surat yang dibuat ini. Nah, ketika itu kepala desa mengklarifikasi bahwa kepala desa menerangkan bahwa dia mencabut kembali surat itu karena merasa ditipu. Karena selama ini pun mereka anggap bahwa surat itu tidak pernah digunakan, tahu-tahunya surat ini digunakan untuk merampas tanah Ishak Sabaat, yaitu perumahan Pondok Indah Matani. Nah, dengan adanya surat ini, maka kami pada tanggal 17 Juli 2018 kami laporkan dari keluarga Sabaat dikuasakan kepada saya untuk laporkan pemalsuan dokumen keterangan surat ke Polres Kupang, dan sampai saat ini pun SP2HP baru dikeluarkan tanggal 5 Januari tahun 2000, di mana dalam pengakuan Inyo Lamodaya pun menerangkan bahwa dirinya sendiri tidak pernah melakukan pengukuran terhadap sertifikat-sertifikat yang diterbitkan di atas tanah Pondok Indah Matani. Penyidik menanyakan, kalau saudara tidak mengetahui, bagaimana saudara mengetahui luas tanah? Dia menerangkan bahwa dia mengetahui luas tanah ketika perdamaian tahun 95, yaitu ketika pengukuran oleh BPN, di situ tertulis luas tanah sehingga mereka tahu dari situ. Dan pengukuran itu berdasarkan saksi-saksi yang ada bahwa pengukuran di bawah meja. Pengertian pengukuran sertifikat di bawah meja itu yang lebih tahu tentang adalah BPN, dan Yakub Manubulu sebagai kepala BPN yang mendatangani surat ketika sertifikat ketika itu yang pada tahun 2003 menerangkan bahwa dia tidak pernah turun ukur dan dia tidak pernah mengetahui itu lokasi tanah itu di mana, tapi muncul sertifikat. Nah, dengan adanya itu maka pada tanggal kami baru dapat 2 objek, yaitu objek sertifikat. Itu ada 25 objek sertifikat kami dapat, sehingga kami ajukan gugatan ke Pengadilan Tung, yaitu pada tanggal 6 Januari tahun 2000. Nah, di situ BPN telah membuktikan di dalam dokumen surat tidak ada permohonan dalam rangka penerbitan sertifikat-sertifikat oleh sengketa. Malahan surat aneh-aneh semua yang dibuktikan oleh BPN. Kami materi gugatannya lain, dibuktikannya lain. Nah, ketika saksi pun menerangkan bahwa mereka ditipu. Nah, yang lebih tahu jelas ini semua ini Yakub Manubulu, dia sendiri menerangkan pada saat diperiksa oleh penyidik, menerangkan bahwa dia sendiri tidak tahu nih lokasi tanah di mana. Inyo Lamodaya sendiri menerangkan dia tidak tahu lokasi tanah, tapi sampai saat ini Polres Kupang belum dilakukan peningkatan terhadap status daripada laporan kami, belum dinaikkan. Padahal penyidik itu sudah minta gelar-gelar perkara, namun sampai saat ini tidak ada gelar perkara. Ada hambatan di mana yang diminta penyidik. Jadi mungkin itu sebagai cerita singkat tentang rumah itu. Jadi jual belinya di RT 1 dipindahkan ke RT 4, RT 5, akibatnya orang dirugikan, yaitu pemilik tanah dari Ishak Sabaat. Nah, ada klarifikasi dari pemilik perumahan bahwa ada perdamaian oleh Inyo Lamodaya dengan Ambrosia, siapa itu? Inyo ku istri. Sertifikat itu diterbitkan atas nama keluarga-keluarga dari saudara Inyo Lamodaya dengan dasar surat ini. Surat diduga palsu itu tanggal 31 Desember tahun 2000. Jadi dipecah-pecahkan menjadi sekian banyak sertifikat atas nama keluarga daripada saudara Inyo Lamodaya. Nah, pada saat itu ada perdamaian dengan kakak salah satu ahli waris Sabaat nama Miu Sabaat. Itu luas tanah 910 meter persegi antara Sinyo Lamodaya dengan Sinyo, istri dari Sinyo Lamodaya dengan Miu Sabaat, bahwa tidak perlu dipersoalkan lagi, dalam artian bahwa dengan adanya perdamaian itu harusnya Inyo Lamodaya mengakui bahwa tanah itu adalah merupakan milik daripada Ishak Sabaat. Namun surat itu digandakan oleh Bobilianto seolah-olah bahwa itu senjata pemungkas, bahwa tidak ada persoalan terhadap tanah itu. Ingat bahwa ketika 2009 itu dikirim surat untuk perumahan, itu dikirim surat kepada perumahan
itu untuk hentikan kegiatan 2009. Namun Bobi tidak punya etikat baik, sehingga walaupun ada surat begitu banyak yang masuk, tapi dia memberi secara tertata seolah-olah bahwa tidak ada persoalan terhadap tanah yang dibangun perumahan itu. Yang sementara setidaknya ketika mendapat teguran, setidaknya mengecek langsung kepada Inyolongau benar tidak persoalan yang permasalahan yang dikirim kepada Bobi Lianto berhubungan dengan tanah perumahan Matani. Tapi itu tidak, karena mungkin dia merasa bahwa pembelian tanah itu mungkin di harga murah dan menguntungkan dia banyak dari sisi bisnis, sehingga ya tabrak aja. Nanti kalau urusan hukum dari belakang kan mereka kan pikir mereka punya duit, sementara ahli waris kan memang orang-orang miskin, jadi tidak ada arti. Tapi ingat bahwa bisnis adalah bisnis, tapi merugikan orang itu adalah hukumnya, yaitu ketika orang itu dirugikan pasti dia lakukan upaya dalam gugatan atau laporan pidana. Nah, saat ini sudah dilakukan oleh ahli waris. Nah, jadi Bobi dia menggunakan surat senjata pemungkas perdamaian yang dilakukan istri dari saudara Inyolongau Dae seluas 910 meter, seolah-olah bahwa tanah seluas 163.000 itu sudah menjadi milik daripada Inyolongau Dae, sehingga terjadi jual beli itu. Sehingga Bobi menerangkan bahwa tanah itu sudah ada perdamaian, itu hanya dari sisi bisnisnya dia, bukan berarti kerugian daripada ahli waris. Dan harusnya Bobi Lianto itu mengecek Inyolongau Dae kebenaran, bukan berarti dia hanya keluar-keluar bahwa ya saya bukti lengkap. Akta sertifikat itu dapat dicabut kok. Jadi dia kan beli jual beli benar, tidak sertifikat itu punya prosedurnya dilakukan itu benar, sehingga sampai timbul sertifikat. Itu kan kita lakukan pengecekan. Faktanya juga 25 objek yang kami gugat ini tidak ada satu bukti pun menunjukkan bahwa dia lakukan permohonan, lakukan pemecahan. Tidak ada sama sekali. Cek aja di BPN. Lalu sejauh ini seperti apa, Pak? Sudah perkembangannya seperti apa? Kalau gugatan itu sementara berjalan dalam saksi-saksi, sementara pidana bagi kami pelapor harusnya sudah naik tersangka, karena pengakuan dari BPN sendiri menerangkan bahwa tidak pernah lakukan pengukuran tanah. Inyolongau Dae sendiri menerangkan bahwa tidak lakukan pengukuran tanah. Itu pertama. Yang kedua, Inyolongau Dae sendiri menerangkan surat ini dibuat pun dia sendiri tidak tahu di tanah di mana. Harusnya ini surat ini dipakai mengakibatkan keluarga Sabaat rugi, harusnya sudah penetapan tersangka bagi saya. Sudah bukti tertulis. Harusnya pengakuan kok. Kalau pengakuan tidak perlu dibuktikan lagi. Kalau pengakuan saksi apa lagi yang mau dicari? Sementara semua diakui. Namun sejauh ini mandat di Polres Kupang. Kalau dibilang diendapkan juga ya, tinggal tergantung penyidik. Kalau kasus-kasus kecil itu biasanya cepat sekali. Sejauh ini sudah ada komunikasi tidak, Pak? Komunikasi balik mempertanyakan, mungkin sekedar mempertanyakan. Kalau penyidik yang pegang ini perkara itu saya komunikasi, tapi sudah dipindahkan ke Nagkeo. Saya tanyakan, dia bilang bagi dia kalau dia tidak pindah berarti sudah tersangka, minta gelar. Tapi karena pada saat melakukan gelar dia sudah dipindahkan, jadi dia tidak tahu perkembangan. Tolong untuk dilakukan cross check ke Polres Kupang. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya bersurat juga kepada Kapolri, Kapolda minta penjelasan tertulis tentang penanganan ada 3 kasus besar yang saya laporkan berhubungan dengan pemalsuan dokumen dan berhubungan dengan perampasan tanah-tanah masyarakat oleh orang-orang berduit yang sampai saat ini diendapkan. Oleh karena itu mungkin saya bersurat kepada Kapolri, kepada Kapolda, Kompolnas, dan berhubungan dengan masalah-masalah kepolisian untuk menanyakan penjelasan tertulis sejauh mana. Karena kalau kita tidak bertanya berarti barang itu akan diendapkan terus sampai selamanya. Mungkin saja secara diam-diam mereka sudah SP3. Nah, saya tidak tahu kenapa. Harusnya kan setiap bulan itu perkembangan hasil penyidikan itu kan dilaporkan kepada kami selaku pelapor. Tapi hal ini kan sudah bertahun-tahun tidak. Sudah bertahun-tahun, sudah berapa bulan ini tidak pernah laporkan. Jadi ya namanya penyidik pun kewenangan, tapi kami sebagai korban itu harus menanyakan, harus berikan suatu jawaban pasti supaya kami sebagai pelapor itu mendapat kepastian hukum daripada laporan kami. Itu.